Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Assalamualaikum. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Yang terhormat Ketua Takmir Masjid Nurul Rahmah, yang kami hormati Ketua Seksi Pemuda dan juga teman-teman semua remaja Masjid Nurul Rahmah yang kami banggakan. Alhamdulillah pada malam hari ini kalau dikatakan pertemuan ya boleh pertemuan kedua, tapi ini pertemuan pertama juga karena kemarin kita masih gabungan semua. Hari ini kita fokuskan untuk yang remaja sebetulnya. Alhamdulillah walaupun hari ini kita diberi anugerah oleh Allah dengan siraman air hujan, tidak mengurangi semangat kita untuk bisa hadir pada majelis ini. Teman-teman sekalian, ini mumpung saya belum banyak bicara, mumpung saya belum banyak ngomong, karena nanti kajian saya, insya Allah kalau saya yang ngisi, saya ingin bukan hanya saya yang ngomong, tapi nanti teman-teman juga saya minta ngomong. Minimal ketika saya menyampaikan satu ayat, teman-teman bisa baca ayatnya. Maka dari itu sebelumnya teman-teman bisa ambil mushaf. Coba ambil mushaf, salah satu apa salah dua ambil, nanti biar bisa dibaca. Kenapa saya ingin teman-teman tidak hanya menjadi pendengar, nanti akan saya sampaikan rahasianya, bukan ke saya, di bawah ini yang banyak. Yang banyak, jangan cuma satu. Jangan cuma satu. Kalau yang bawa HP ada aplikasi Qur'annya enggak? Coba yang bawa HP, HP-nya ada aplikasi Qur'annya enggak? Oh, aplikasinya apa? Wajib ya, orang muslim punya HP, HP-nya harus ada aplikasi Qur'annya. Udah, ayo kembali ke tempatnya masing-masing. Yang nggak kebagian nggak apa-apa, nggak harus, nanti bisa gantian. Kalau misalnya saya menyebutkan nama surat dan nomor ayatnya, teman-teman bisa nyari nggak? Butuh waktu ya. Baik, coba saya tanya lagi nih yang di sini, yang punya HP, HP-nya ada aplikasi Al-Qur'annya nggak? Ada. Ada ya? Yakin ada?
Nanti boleh ke depan pakai aplikasi di HP biar lebih mudah. Nyarinya lebih gampang di HP apa lebih gampang di mushaf? Di HP. Itu. Jadi HP itu memudahkan kita sebetulnya, teknologi itu memudahkan kita, tinggal bagaimana kita mau memanfaatkan apa enggak. Jangan sampai HP isinya aplikasi game semua. Ini yang lain masih kemana ini? Yang keluar tadi. Ini hasilnya nggak ada yang nyalakan ya? Nyalakan 1 apa 2? Saya tunggu sampai semuanya masuk kembali biar gak ada yang ketinggalan. Nanti kalau jadi video ini harus banyak yang diedit ini. Nggak live kan? Enggak. Baik, sudah masuk semua. Ini saya akan mengawali kajian malam hari ini dengan satu cerita. Senang dengar cerita enggak? Jadi ada satu cerita. Cerita ini bukan cerita khayalan, bukan cerita fiktif. Ini cerita nyata. Cerita nyata ini berasal dari Damaskus di Syria. Pernah dengar? Pernah dengar Damaskus ya? Syria ya? Cuma belum pernah ke sana. Ingin ke sana nggak? Jadi dikisahkan di Damaskus itu ada satu pemakaman, satu makam, satu area makam ya maksudnya pemakaman, yang itu di sana sangat terkenal. Namanya makam itu namanya pemakaman Dahdah. Di sana tinggal seorang penggali kubur. Di makam itu ada seorang penggali kubur yang bernama Abdurrahman. Sebutannya Al-Haffar. Al-Haffar itu artinya penggali kubur. Ya, Abdurrahman Al-Haffar. Abdurrahman Al-Haffar ini sudah puluhan tahun menjadi penggali kubur. Pada suatu hari datang seorang ibu-ibu minta tolong kepada si Abdurrahman ini untuk menggali lubang kubur. Maka digalilah lubang. Setelah selesai digali, selang 1 atau 2 jam datanglah orang-orang mengantar jenazah. Gak begitu banyak pengantarnya. Jadi jenazah ini seorang laki-laki muda, kemudian datang, diturunkan. Abdurrahman ini si penggali kubur masuk ke liang lahat untuk menerima jenazah dan meletakkan ke dalam. Ketika penggali kubur ini mau meletakkan jenazah ini ke dalam kuburan, ke dalam makam, maka keanehan terjadi. Jadi dia tiba-tiba melihat kuburan ini terbuka dan terlihat olehnya taman surga. Dan datang 2 orang laki-laki berbaju putih mengendarai kuda,
kemudian membawa jenazah ini pergi. Maka si Abdurrahman ini pingsan. Orang-orang lain nggak ada yang melihat. Yang melihat hanya si siapa? Abdurrahman. Karena yang lain melihat Abdurrahman pingsan, maka dia disiram air, diperciki air biar bangun. Setelah bangun ditanya, kamu kenapa? Maka dia menceritakan apa yang dia lihat. Dan semua orang nggak ada yang percaya. Semua orang menganggap, kamu paling hanya berhalusinasi. Apa halusinasi? Yes, kayak berhayal apalah gitu. Ngelindur kalau sekarang ya. Ngelindur itu. Itu kejadian itu berlalu. Selang beberapa bulan, wanita yang sama datang kepada Abdurrahman dan meminta dia menggali lubang kuburan. Maka setelah lubang kubur itu digali, jenazah datang seorang laki-laki. Ketika Abdurrahman hendak meletakkan jenazah ini ke liang lahat, kembali keanehan terjadi. Dia melihat kuburan ini terbuka dan dia melihat taman surga. Dan dua orang malaikat datang mengambil jenazah ini dan dibawa pergi. Namun kali ini, yang kedua ini, Abdurrahman tidak pingsan. Jadi dia segera mengejar si ibu-ibu ini yang minta dia menggali kubur. Dia bertanya, kamu ini sesungguhnya siapa, dari mana, dan siapa jenazah yang dikuburkan tadi? Maka ibu-ibu ini menjawab, saya ini orang yang sedang kena musibah. Anak saya meninggal. Dan beberapa bulan yang lalu anak saya yang satu juga meninggal. Maka si Abdurrahman ini bercerita kepada ibunya bahwa dia melihat keanehan. Seperti tadi, bahwa ketika dia mau meletakkan jenazah di liang lahat, dia melihat bahwa kuburan terbuka, kemudian diperlihatkan taman-taman surga, dan melihat dua orang malaikat datang membawa jenazah ini. Dia bertanya, siapa anak ini? Kemudian dia punya amalan apa sehingga dia punya keistimewaan seperti itu? Maka ibu menjawab bahwa yang pertama meninggal itu adalah anakku. Dia seorang penuntut ilmu. Apa? Kalau zaman sekarang ya santri. Kemudian yang kedua adalah kakaknya yang meninggal terakhir. Itu kakaknya, itu seorang pencari kayu, seorang tukang kayu, yang mana hasil dari kerjanya sebagai tukang kayu ini digunakan untuk membiayai adiknya menuntut ilmu. Mendengar cerita ini, Abdurrahman segera bangkit, meninggalkan area makam, dia pergi ke Masjid At-Taubah. Masjid At-Taubah ini adalah masjid tempat Syekh Hasim Al-Burhani, Syekh Hisham Al-Burhani itu yang menceritakan kisah ini. Tempat beliau mengajar, tempat bapak beliau, kakeknya, buyutnya semua mengajar di situ. Jadi si Abdurrahman ini datang ke Masjid At-Taubah
ketemu dengan kakeknya Syekh Hisam Al-Burhani, yaitu Syekh Said Al-Burhani. Datang ke sana, beliau Abdurrahman Al-Haffar ini mengatakan, saya ingin menuntut ilmu. Ditanya sama Syekh Said, usiamu sekarang ini antara 45 sampai 50 tahun. Ngapain kamu selama ini? Baru sekarang mau menuntut ilmu. Maka Abdurrahman Al-Haffar menceritakan peristiwanya. Kemudian diterimalah dia menjadi murid dari Syekh Said Al-Burhani, belajar jurumiyah, belajar nahwu, belajar ilmu-ilmu Al-Quran. Kemudian beliau menjadi ulama besar, salah satu ulama besar di Damaskus, Syekh Abdurrahman Al-Haffar. Dan setelah itu keturunannya juga menjadi ulama besar. Nek didengengi ngantuk. Nah, apa yang bisa kita tangkap dari cerita ini? Coba, apa yang bisa diambil pelajaran dari kisah ini? Syekh Abdurrahman Al-Haffar itu ketika mulai belajar, berapa usianya? Ya sekitar 45 tahun lah ya. Tapi dia karena apa? Karena tahu bahwa keutamaan orang yang menuntut ilmu itu seperti yang dia lihat sendiri. Begitu dimasukkan ke dalam liang lahat, pintu taman surga di, teman-teman pengen kayak gitu nggak? Pengen. Makanya harus menuntut ilmu, gitu, iya kan? Sungguh-sungguh, masa kalah dengan Abdurrahman Al-Haffar yang usianya 45 tahun? Iya. Dan jangan kalah dengan saya. Usia saya berapa? 50. Hah? 50. Ada yang bisa menebak usia saya? Berapa? Hah? Saya sudah tahu. Belakang ada yang mau menebak nggak? 45. 45. Ada lagi? 39. 39. Ada lagi? Ada yang mau menebak? Hah? 43? Ya pokoknya antara 40-50 lah ya. Seusia saya ini, saya masih belajar. Saya belajar nahwu, saya belajar bahasa Arab, saya juga masih kuliah. Masih sudah 40 tahun masih kuliah juga. Jadi yang muda-muda ini harus lebih semangat. Saya kemarin bercita-cita begini, saya ingin menghabiskan masa tua saya dengan kuliah. Jadi kalau kuliah ngambil jurusan ini selesai, nanti kuliah lagi ngambil jurusan yang lain. Tapi kemudian saya berpikir kayaknya saya lebih, kalau selesai ini saya ingin memperdalam bahasa Arab. Baik teman-teman, kita mulai ya. Kita mulai mengkaji Al-Quran ya, karena tadi saya berbicara tentang ilmu. Saya tidak akan berbicara banyak tentang ayat, mungkin hanya 3 atau 4 ayat yang ingin saya sampaikan, yang insya Allah berkaitan dengan ilmu ya.
Teman-teman bisa baca, bisa buka. Yang pertama surat An-Nahl. Surat An-Nahl surat berapa? 16. Surat 16 ayat 78. Sudah ketemu? Siapa yang mau baca? Ayo, An-Nahl 78. Siapa yang mau baca? Ayo salah satu dibaca pakai mic biar yang lain dengar. Mas, kerafnya dia. Ayo dibaca Mas. 78. Dibaca ayat 78. Enggak apa-apa. Latihan kendel. Karena besok teman-teman di sini mau tak kader nanti harus bisa kultum semua. Mau nggak? Terutama yang cowok-cowok ini harus bisa mengisi kultum. Kuliah 7 menit. Oke, yuk monggo. Nggak apa-apa, namanya belajar kan salah nggak apa-apa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi ghairus salam. Oh, tek. Wah, Bisa megang Wallahu akhrajakum. Wallahu akhrajakum min buduni ummahatikum la ta'lamuna shay'an wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'ida. والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. Baik. Jadi karena malam ini saya suruh baca, jangan kemudian nanti minggu depan karena takut suruh baca nggak jadi berangkat ngaji. Enggak ya? Jangan sampai, waduh, saya takut berangkat ngaji nanti suruh baca. Nggak usah takut, namanya belajar itu salah itu wajar. Kalau sudah benar semua nggak belajar lagi namanya. Baik, ada yang saya minta tolong, coba yang ada terjemahannya dibaca. Gantian. Yuk, sekarang yang cewek.
coba diperhatikan ya. Ayat ini memang kelihatannya tidak terkait dengan masalah ilmu, tapi coba perhatikan. Ayat ini mengatakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Wallahu dan Allah akhrajakum mengeluarkan kamu min butuni dari perut ummahatikum, dari perut ibu-ibumu. La ta'lamuna, dalam keadaan tidak mengetahui syai'an, sesuatu pun ya. Jadi kita semua ini dikeluarkan oleh Allah dari perut, maksudnya adalah dari rahim ibu-ibu kita, dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Ini satu pelajaran pertama, bahwa yang mengeluarkan kita dari rahim ibu kita siapa? Yang mengeluarkan kita itu Allah, bukan ibu kita. Yang melahirkan kita ini siapa? Salah. Yang melahirkan itu Allah. Buktinya, kenapa saya katakan yang melahirkan Allah? Bisa enggak ibu kita, ibumu itu memilih kapan harus melahirkan? Memilih waktu kapan harus melahirkan? Bisa enggak? Enggak bisa. Sekarang bisa, Pak. Kan pakai sesar. Itu diakali namanya. Saya pingin lahirnya 17 Agustus jam 10.00. Wah, sesar kan? Ya bisa. Yang penting umurnya sudah. Tapi secara normal manusia itu nggak bisa menentukan kapan anak saya harus lahir. Kalau kelahiran normal, nggak ada seorang ibu pun yang bisa memilih kapan harinya dan kapan jamnya. Betul? Maka di situ wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Allah yang mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Jadi nggak ada anak lahir kok terus bisa baca Quran, nggak ada. Nggak ada kan? Yang sudah bisa baca Quran mesti belajar dulu kan? Nggak ada. Anak lahir langsung pinter itu nggak ada. Anak lahir itu dikatakan oleh Allah, la ta'lamuna, saya tidak mengetahui sesuatu pun. Kemudian Allah memberikan modal apa? Wa ja'alakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Allah memberi modal itu ada 3. Yang pertama adalah as-sam'a. As-sam'a apa? Pendengaran. Yang kedua wal absar. Absar itu apa? Penglihatan. Kemudian yang ketiga wal afidah. Afidah itu apa? Hati. Jadi modal yang diberikan Allah pada kita itu ada 3: pendengaran, penglihatan, dan hati. Agar apa? La'allakum tashkurun, agar kamu sekalian bersyukur. Jadi kamu ini oleh Allah diberi modal pendengaran, penglihatan, dan hati agar disyukuri. Nah, syukur kita, wujud syukur kita bagaimana? Ayo, siapa yang bisa jawab? Ini yang namanya syukur terkait dengan pendengaran, penglihatan, dan hati itu bagaimana? Yang dimaksud syukur itu seperti apa? Syukurin lo, kayak gitu. Enggak. Syukur itu apa? Alhamdulillah. Apalagi?
Jadi syukur itu gampang adalah terima kasih. Kita berterima kasih sudah diberi pendengaran, penglihatan, dan wujud terima kasih itu apa? Ia memanfaatkan pendengaran, penglihatan, dan hati itu dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan yang dihendaki oleh yang memberi. Misal ya, kamu tak beri nih yang cowok, misal nih, dengerin, yang cowok nih, misalnya kamu tak kasih hadiah sarung, terus cara kamu berterima kasih bagaimana? Ya dipakai sholat. Jadi tidak hanya sekedar terima kasih Pak, terima kasih Bapak baik banget, muji-muji gak karuan, tapi ternyata sampai rumah sarungnya dibuat ngelap motor. Ngajar kan? Kalau saya ngelihat ya marah, tuh tahu sarung malah gue keset. Itu di depannya memuji-muji, tapi di belakangnya malah menggunakan tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan. Begitu pula ketika kita diberi oleh Allah pendengaran, penglihatan, dan hati, kita manfaatkan pendengaran, penglihatan hati kita. Untuk apa? Nah, ini nanti ada satu ayat lagi di dalam surat Al-Isra. Nah, buka surat Al-Isra. Al-Isra surat keberapa? 17 ayat yang ke-36. Nah, yang sudah ketemu baca. Udah baca ya, ini yang sini pojok. Baca ya. Ini kan? Iya. Yang kotak-kotak. Siapa namanya? Ini Mams Tommy. Tommy Papa. Tommy. Dia bukan Tommy miring. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilma. Innas sam'a wal basara wal fu'ada ulaika kana anhu mas'ula. Coba kamu baca artinya. Tarik nafas. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Coba perhatikan ayat yang pertama tadi saya sampaikan dengan ayat ini kaitannya apa? Ayo yang tahu. Coba tadi ayat yang pertama tadi dibaca dengan ayat yang kedua ini hubungannya di mana? Nggak tahu? Hah? Coba perhatikan. Yang pertama mengatakan ayat pertama, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal af'ida la'allakum tashkurun. Jadi di sana dikatakan wa ja'ala lakum sam'a, dan Allah memberi kamu, menjadikan bagimu
pendengaran, wal absara penglihatan, wal afidah dan hati. Ya. Kemudian di ayat yang kedua ini, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmu. Janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak punya pengetahuan tentangnya. Inna sam'a, sesungguhnya pendengaran, wal basar penglihatan, wal fuada dan hati, qulu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya semua itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Jadi apa hubungannya yang pertama dan yang kedua? Kedua ayat ini membicarakan tentang pendengaran, penglihatan dan hati. Kalau yang pertama tadi Allah mengatakan, menyebutkan bahwa ketika kamu lahir, kamu nggak punya apa-apa, kamu nggak tahu apa-apa. Maka Allah beri kamu modal berupa pendengaran, penglihatan dan hati. Maka ayat yang kedua ini Allah mengingatkan bahwa pendengaran, penglihatan, hati itu akan dimintai pertanggungjawaban. Nah tuh. Jadi kita diberi penglihatan, diberi pendengaran, diberi hati, itu semua akan dimintai pertanggungjawaban. Tiga hal ini untuk apa sih fungsinya? Pendengaran untuk apa yang kita dengar. Penglihatan untuk apa yang harus kita lihat. Ayo, kan? Hati untuk apa? Nah, ini yang harus kita tahu. Jadi jangan sampai nanti, ini ada satu ayat lagi nanti. Ya. Kalau dari awal ayat yang kedua tadi, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmu, janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak punya pengetahuan tentang. Ini berbicara apa? Bicara pengetahuan. Jadi agar kita manusia, kita umat Islam itu harus mempunyai pengetahuan. Jangan kita ngikut sesuatu yang kita nggak tahu. Maka dengan begitu ayat ini mengingatkan kita bahwa kita harus belajar. Dengan apa belajar? Dengan telinga untuk mendengarkan, dengan mata untuk melihat, dan hati untuk memahami. Kenapa teman-teman saya suruh pegang Quran? Karena kalau tidak pegang Quran, teman-teman tidak baca, teman-teman yang bekerja itu hanya telinganya, dengerin saya ngomong kan. Tapi kalau teman-teman baca, mata teman-teman juga dipakai untuk baca. Jadi di samping baca, mendengar. Maka itu nanti yang masuk ke dalam ingatan itu lebih kuat daripada hanya sekedar mendengar. Apalagi kalau mendengar seperti orang dengerin dongeng, ngantuk, bener gak? Nah, itu makanya kalau saya senangnya ngaji itu begini, suruh baca terjemahannya, nggak cuma dengerin ceramah, biar nggak ngantuk juga, iya kan? Gitu. Baji, ini ayat-ayat Allah itu sangat ilmiah. Kenapa ketika menjelaskan tiga hal ini yang disebut pertama itu adalah pendengaran? Menurut ilmu kebidanan, ilmu kesehatan, apa ilmu biologi saya nggak tahu, bahwa ketika bayi lahir, ya, dari ketiga organ ini yang pertama kali berfungsi adalah pendengarannya.
Baru nanti beberapa 1 bulan berikutnya matanya baru mulai melihat. Itu pun melihatnya nggak langsung jauh, melihat dekat ke wajah ibunya. Ini luar biasanya. Kenapa pendengaran disebut lebih dahulu, bukan penglihatannya? Gitu. Ya. Jadi harus dipahami teman-teman semua bahwa pendengaran, penglihatan dan hati itu akan dimintai pertanggung matamu. Maksudnya bukan matamu apa kasar ya, mata kamu itu dipakai untuk apa? Akan dipertanggungjawabkan. Siapa namamu? Rafa. Rafa, kamu tak kasih mata, pakai untuk apa? Mendelengi HP ya Allah. Loh, itu kan akan diminta pertanggungjawaban. Sehari kamu 24 jam, kamu saya kasih mata, kamu manfaat apa? Jebule mendelengi game. Maca Quran ya alhamdulillah, maca Quran baru maghrib. Itu semua akan diminta pertanggungjawaban. Ya. Kalau Allah minta pertanggungjawaban itu kapan? Coba ada yang tahu nggak? Allah akan minta pertanggungjawaban itu kapan? Dari akhir. Setelah kita meninggal. Terus kira-kira kita meninggalnya kapan? Kurang tahu. Kurang tahu kan? Mungkin nggak besok meninggal. Artinya Allah minta pertanggungjawaban itu ya terserah Allah mau kapan. Berartinya apa? Kita harus siap ya kan? Lah sekarang pertanyaan ke diri kita, sudah siapkah kita mempertanggungjawabkan di hadapan Allah apa yang Allah beri kepada kita? Belum, ya kan? Itu harus kita ingat. Kita nggak tahu Allah mau manggil kita kapan, makanya kita harus siap sedia setiap saat. Gitu. Maka perhatikan itu 3 hal ini sebelum ngaji yang lain-lain, pahami 3 hal ini: pendengaran, penglihatan, dan akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi jangan habiskan mata untuk melototi HP terus. Jangan pergunakan telinga hanya untuk dengerin apa biasanya? Musik. Itu. Oke, 1 ayat lagi. 3, saya tadi janji 3 ya, 4 lah nanti kalau mau 3. Coba surat Al-A'raf. Al-A'raf surat keberapa? Surat keberapa? 7 ayat 179. Artinya baca. Artinya dan semua
akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati tapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka memiliki mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga tapi tidak digunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih susah lagi mereka jika dunia lemah. Tuh perhatikan, tadi saya menyampaikan ada 3 ayat, ya, ada 3 ayat di surat yang berbeda. Tapi yang dibahas ketiga ayat ini sama, tentang pendengaran, penglihatan, dan hati. Dipahami. Jadi ketiga ayat ini berbicara tentang pendengaran, penglihatan, dan hati. Yang terakhir ini ancaman, ya. Yang terakhir ini ancaman. Kalau yang kedua tadi itu peringatan, ngingetin bahwa pendengaran, penglihatan, dan hati itu akan dimintai bertanggung. Yang ketiga ini ancaman. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Dan sungguh kami jadikan isi neraka jahanam kebanyakan daripada jin dan manusia. Jadi isi neraka jahanam itu apa? Kita ini termasuk golongan yang mana? Berarti ingat, itu kalimat itu kalau diterjemahkan, ingat bahwa kami jadikan isi neraka jahanam itu kebanyakan dari kalian semua ini. Dan kami jadikan untuk isi neraka jahanam itu kebanyakan dari kalian semua. Karena kan kebanyakan dari jin dan manusia. Nah, manusia itu berarti bicara siapa? Kita. Jadi ini ancaman. Dijadikan isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Ingin masuk neraka jahanam? Kalau ingin syaratnya mudah. Kalau ada yang ingin masuk neraka jahanam itu gampang. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat itu. Terus apa yang kedua? Lahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya mata tapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Lahum adzanun la yasma'una biha. Mereka punya telinga tapi tidak dipergunakan untuk mendengar ayat-ayat itu. Duwe ati tapi ora tigo memahami ayat-ayat, ora gelem ulaika kal an'am. Mereka itu seperti binatang ternak. Jadi orang-orang yang punya hati, orang-orang yang punya mata, punya telinga tapi tidak mau memahami ayat Allah, mereka dikatakan ulaika kal an'am. Mereka itu seperti binatang ternak. Binatang ternak contohnya apa? Darah. Terus sapi, ayam, kambing, sapi. Jadi kalau ada orang tidak mau memahami ayat-ayat Allah, itu seperti kambing. Makanya kayak wedus. Wedus punya hati enggak? Mau enggak wedus ngaji? Ada pernah lihat wedus ngaji? Makanya kalau manusia enggak mau ngaji pada karo
wedhus. Oh dasar wedhus mulane ra gelem ngaji, kan begitu? Kambing punya mata enggak? Punya telinga enggak? Sama kan dengan kita kan? Terus bedanya apa? Bedanya kambing nggak bisa untuk ngaji, punya hati, punya telinga, punya mata, tidak bisa memahami ayat. Kalau ada manusia punya hati, punya telinga, punya mata, tapi tidak mau memahami ayat Allah, tidak mau ngaji, maka pada karo bahkan dalam ayat itu dikatakan balhum adallu, bahkan mereka lebih sesat lagi. Jadi manusia itu bisa lebih sesat dari binatang. Ya, perhatikan. Udah jam 9 ya, nambah sedikit. Perhatikan bahwa manusia itu bisa lebih sesat dari binatang. Coba perhatikan. Namanya wedhus, kambing, sapi, kerjanya apa? Bangun tidur. Madang bar madang, turu bar turu, madang terus bar madang. Jadi gaweane binatang wedhus itu madang turu, pol-pole ya kawin duwe anak kan gitu. Lah kalau manusia kok kerjanya cuma mikirin makan, tidur, kawin, punya anak, makan, tidur, itu apa bedanya karo wedhus? Jadi orang aktivitas sehari-hari cuma bangun tidur, siap-siap pergi ke kantor kerja atau ke pasar jualan, nanti nyari duit pulang tidur. Nah, kayak gitu. Itu nggak ada bedanya dengan kambing. Loh, tadi ada kata-kata bahwa mereka lebih sesat lagi. Contohnya begini, kambing kalau makan kenyang cukup kan, tapi manusia nggak ada kenyangnya, iya kan? Makan manusia itu nggak ada kenyangnya, kadang sikut kanan sikut kiri, korupsi dilewani, betul nggak? Lebih sesat nggak dari kambing? Lebih sesat. Terus lagi, kambing itu kalau kawin kan siapa saja dikawini kan? Anaknya ngawini ibunya, ya kan? Bapaknya ngawini. Kambing kan? Benar nggak? Kalau manusia berlaku sama seperti itu ya apa bedanya dengan kambing? Bahkan yang lebih sesat lagi adalah manusia laki-laki kok seneng kalau laki-laki. Siapa ya? Ada nggak? Ini pertanyaan nih, ada nggak? Ada kan? Tapi kalau kambing laki-laki senang dengan kambing laki-laki, ada nggak? Ada. Lah kok manusia ada? Berarti lebih sesat nggak? Kalau mau ngatur kok senang kalau mau ngatur. Wis pokoknya lebih sesat daripada kambing. Itu bandingkan ya. Hati-hati. Manusia, kambing aja nggak mau. Kambing jantan kalau kambing jantan itu nggak mau. Tapi kok manusia kok ada? Wis bayangkan itu lebih sesat daripada. Zaman sekarang itu udah marak yang namanya LG. Maka hati-hati teman-teman ya, bergaul yang baik, ngaji yang benar. Dah itu aja 3 ayat ya, cukup ya. Jangan sampai kita generasi muda ini ngikut-ngikut seperti kambing. Ya, kita harus jadi manusia yang seutuhnya, manusia yang punya pendengaran mengalir hati, manusia yang mensyukuri nikmat berupa pendengaran, penglihatan dan hati. Dengan apa? Dengan memahami, dengan mempelajari ayat-ayat Allah. Baik, itu saja dari saya karena sudah jam 9 lewat sedikit. Lewat 3 menit. Mungkin masih ada yang mau bertanya. Apa-apa aja.
Jadi tanya enggak? Itu tanya Pak. Oh, mikir dulu. Ya kalau ada pertanyaan dicatat aja buat pertemuan selanjutnya. Ya, semangat ya teman-teman semua. Ya, harus semangat. Ini saya kemarin udah cerita kan. Saya kemarin udah cerita belum tentang masjid yang pengelolanya itu anak muda semua. Belum ya? Ini saya cerita sebelum saya tutup. Gak apa-apa ya. Saya sebelum lewat ya. Cuma sebentar, nggak nyampe 5 menit. Jadi waktu kemarin saya dengan Mas Sakti juga diajak Pak Fuad dan beberapa ada juga dari beberapa masjid mengadakan kunjungan studi ke Jogja, Masjid Jogokaryan, dan ke Sragen, Masjid Al-Falah. Nah, yang unik itu di Masjid Al-Falah itu pengurusnya semuanya muda. Seusia saya itu udah nggak kepake jadi takmir. Nah, kira-kira Nurul Rohmah bisa nggak? Bisa. Nah, yang muda-muda harus siap gitu. Di sana itu pengurusnya bener, nggak ada yang tua. Maksimal itu berapa Mas nanti umurnya? 30 tahun ya? Di sana itu maksimal 30. Padahal saya udah 40 lewat, udah nggak kepake saya. Di sana pengurusnya itu yang tertua itu 30 tahun, masih muda-muda semua. Semangat luar biasa. Nah, saya harap dari Masjid Nurul Rohmah ini ya, di Wonogriyo ini nanti yang muda-muda ini tampil untuk menjadi penggerak di masjid. Siap? Oke. Baik, itu saja. Nanti kalau ada obrolan lain kita lanjutkan di luar forum. Dari saya cukupkan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.